Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan membahas imunitas belajar siswa. Dampak dari pandemi, dampak dari suasana COVID, dampak dari belajar di rumah. Ternyata anak-anak kita imun. Imun betul sehingga tidak mau belajar karena berada dalam tingkat kebosanan. Dan sebaliknya di Sulawesi justru bunuh diri karena merasa terlalu berat belajar era pandemi ini, belajar di rumah. Jadi ada dua memberontak dengan penyimpangan tingkah laku, dan yang satunya adalah justru berdiam diri, apa adanya, tidak ada respek apa-apa. Bagaimana resepnya agar anak betul-betul mengikuti pelajaran kita? Ikuti berikut ini. Ada beberapa resep agar anak terhindar dari imunitas belajar. Imun dalam pandemi itu bagus, imun untuk penyakit corona. Tetapi imun belajar itu tidak bagus. Nah, resepnya yang pertama, kurangi menu, masuklah ke intinya. Artinya guru harus mengurangi menu materinya dan menu tugasnya. Jangan terlalu banyak tugas, jangan terlalu banyak materi, kurangi menunya dan masuklah ke intinya. Mengapa seperti itu? Karena belajar di rumah anak susah untuk tanya temannya, susah untuk ke perpustakaan mencari buku, susah untuk bertanya kembali pada guru ketika tidak mampu. Maka kurangi saja menunya asal tidak mengubah inti materinya. Ingat, ini kan masa di mana kita semua harus betul-betul menyikapi dengan bijak suasana pandemi, suasana lain dari biasanya. Inilah yang disebut new normal. Maka kurangi menu dan tetap berada pada inti mata pelajaran. Berikutnya, yang kedua, tanyai siswa. Dalam belajar mata pelajaran ini, mata pelajaran yang Bapak asuh ini, apakah kalian penuh dengan kebosanan? Jujur ya, bosan Pak, tiap hari saya dengarkan suaranya saja Pak, bosan Pak, kita tidak pernah melihat gambar bermain berbosan Pak. Nah, ketika bosan, hentikan gayamu mengajar, lalu pakai cara lain. Mungkin pertama masuk nggak usah materi, putarkan musik, dengarkan musik dulu bareng-bareng. Atau putarkan film singkat, setelah itu komentari, mata pelajaran dimasukkan di sana. Atau kita kelakar, humor ke teman-teman, nyantai, semacam dialog dengan anak-anak. Jadi, ask the boys, tanyai kondisi siswa. Dia pasti akan bercerita untuk itu. Ya. Nah, yang ketiga berikut ini. Nah, yang ketiga, bangun komunikasi dengan orang tua. Katakan kepada orang tua bahwa mata pelajaran ini sudah disederhanakan, bahwa mata pelajaran ini tujuannya untuk ini. Maka tugas orang tua adalah jangan dimarahi anak, bantulah anak ketika bertanya, atau apa, konsentrasikan ke mata pelajaran. Komunikasi ke orang tua penting karena sekarang yang dekat dengan anak adalah orang tua, bukan guru. Kalau dulu di era normal, guru dekat dengan anak karena tiap hari berada di dalam kelas dengan gurunya. Tapi sekarang tiap hari dengan orang tua. Maka guru harus komunikasi dengan orang tua. Komunikasi itu sangat penting untuk menjaga imunitas. Yang keempat, berikut ini. Yang keempat, cobalah sekali-sekali tanpa tugas. Tugas jangan diberikan ke anak dalam bentuk mengisi soal atau isi atau apa. Nggak usah ada tugas. Lalu Pak, untuk mengukur bagaimana Pak? Mengukurnya bisa lewat ketika mengajar dialog, buatlah catatan. Mengukurnya dari kinerja anak ketika dia menerangkan kembali, ketika dia apa, pelan-pelan, santai. Karena kalau anak imun, dia itu punya ilmu seolah-olah memperhatikan guru, tapi itu nggak dilakukan. Setelah itu dilupakan.
Ketika berhadapan dengan guru, dia iya, yes man. Tapi setelah itu dia tidak mau menyentuh. Itu ilmu seolah-olah. Ya, hindari itu. Itulah bentuk imunitas yang terjangkiti di anak akibat belajar yang monoton, jenuh, tidak ada daya tarik, dan betul-betul menyiksa pikiran dan hati serta perasaan anak. Nah, yang kelima berikut ini. Nah, yang kelima, berani nggak guru keluar dari zona aman, zona nyaman. Kalau di kelas biasanya tertib, duduk tenang, sekarang ini bebaskan coba. Bebaskan dalam arti sopan ya. Anak silakan ngemil. Belajar mengikuti pelajaran guru, dan guru juga kalau bisa juga sambil ngemil. Karena ngemil itu ternyata memberi pengaruh santai, memberi pengaruh ketenangan, memberi pengaruh kedekatan. Kalau sudah dekat, anak itu mudah memahami mata pelajaran. Jadi guru ketika mata pelajaran nggak usah serius, sambil ngopi, sambil ngemil, dan anak silakan juga ngemil. Lalu saling tanya, apa yang kamu makan itu? Aduh enak, Bapak senang itu. Nah, Bapak sekarang makan kacang ini kesukaan Bapak, dan sebagainya. Dan lupakan mata pelajaran dulu sekitar 10 menit. Nyantai ngobrol apa saja. Nah, karena bahaya kalau anak itu imun. Anak imun itu karena semua guru kan memberi tugas. Semua guru beri tugas, terlalu banyak, akhirnya sama anak ditinggal tidur. Ditinggal bermain dengan temannya. Dan rela untuk nilai jelek. Karena memang sudah imun. Nah, masalah pembelajaran, masalah pelajaran, jangan sampai anak imun belajar. Maka lakukan yang terbaik. Siap ya? Orang tua, lakukan yang terbaik. Guru, lakukan yang terbaik. Sampai di sini pertemuan kita. Salam Kak Yatno Bintang.